Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi ajma'in wa lil kafatil anbiya'i wal mursalin sayyidina lahu wa lahul alafat. Untuk kita semua di dalam hati kita masing-masing, mengapa? Kenapa harus sholawat kepada Nabi Muhammad SAW? Karena dulu ketika Nabi hendak melaksanakan sembahyang, baik itu sholat ataupun ibadah apa itu, Nabi itu selalu dilempari oleh kotoran unta. Siapa yang melempari kotoran unta kepada Nabi Muhammad SAW? Yang tak lain, yang tak bukan, yaitu kaum kafir Quraisy. Ketika Nabi ingin melaksanakan sholat, dilempari Nabi oleh kotoran unta. Lantas sekarang bagaimana nasib Nabi kita? Nasib Nabi Muhammad SAW sekarang tengah dilempari muka beliau oleh dosa-dosa. Siapa yang melempari muka Nabi Muhammad dengan dosa? Yaitu kita, umat beliau. Bayangkan Bu, siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan syafaat di hari yaumil akhir kelak nanti? Orang-orang yang membuat pentas panggung, 17 panggung yang isinya apa? Isinya karaoke, joget-joget, isinya meminum minuman khamar, isinya mabuk-mabukan. Siapa yang bertanggung jawab untuk memberikan syafaat oleh orang-orang yang seperti ini kalau bukan Nabi Muhammad SAW? Maka dari itu, untuk kita yang manusia, yang tak lepas dari kesalahan, yang tak luput dari dosa, untuk kiranya selalu senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena bukan karena pahala yang kita ada sekarang ini, bukan karena amal baik yang kita punya sekarang ini sebab kita masuk surga, Bu. Jadi boleh ibu-ibu panggil Ilham sajalah. Ya, di sebelah kantor desa di posyandunya, Bu. Ya, kadang kami bagi, kadang kami ke masjid, kadang kami sekolah yang dekat rumah kok situ. Ya. Nah, itulah Bu ya. Jadi kami santri PKL setiap desa diutus. Di sini banyak 7 desa lebih kurang yang kami ada santri kami di situ. Di Palambayan juga ada, di Kijangrejo, kemudian di Sumber Makmur sana, di Indrapuri dan lain-lain lah banyak. Cukup Bu pengenalannya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jadi bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masyarakat luas yang sekarang ini hanya tertidur dia. Ibu-ibu yang tidak ikut wirid mungkin di rumah tertidur. Karena Nabi menjelaskan di dalam sebuah hadis, siapa-siapa yang ingin, siapa-siapa yang mau Allah panjangkan umurnya, kemudian Allah lapangkan rezekinya, apa kuncinya? Fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim. Kita di sini menyambung tali silaturahim atau enggak, Bu? Di sini yang misalnya tetangganya jauh tak pernah bertemu, 1 kali sepekan kita bertemu. Apa kabarnya? Dapat kita bertanya-tanya. Itu namanya silaturahim. Dan dampak silaturahim ini sangat-sangat luar biasa. Kata Nabi, ingin kalian saya tunjukkan amalan yang bisa memperpanjang umur, kemudian melampangkan rezeki. Apa itu? Menjalin atau melaksanakan hubungan tali silaturahim. Maka bersyukur kita Bu kali ini, tidak usah menyesal. Aduh, saya
seharusnya siang ini ada kerjaan ini, tapi karena wirid saya terpaksa datang ke wirid. Jangan seperti itu. Seharusnya kita bersyukur kita dapat berkumpul dengan ibu-ibu lainnya dan dapat wajitan ibu nawahi. Takut dia melanggar perintah melanggar larangan yang dilarang oleh Allah, dan takut meninggalkan perintah yang diperintahkan oleh Allah. Allah memerintahkan kita apa? Illa liya'budun. Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah, berta'abbud. Ibadah ini tidak hanya sholat, Bu. Sedekah juga ibadah. Kemudian sedekah pun tidak hanya dengan uang. Tabassum, tersenyum kita. Tabassumuka fi wajhi ahika laka sedekah. Tersenyum kita di hadapan saudara kita, itu pun namanya sedekah. Jadi Islam itu sangat ringan sebenarnya. Tidak semuanya harus dengan materi. Jadi sedekah pun dengan senyum pun bisa. Tapi jangan senyum-senyum terus, Bu, ya. Nanti dikira orang, ini tak waras pula ini nampaknya. Seperti itu. Ayat yang kedua menjelaskan tentang bagaimana atau apa yang akan diberikan Allah ketika kita lupa di atas mengingat Allah. Ayatnya kira-kira seperti ini bunyinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Itu di dalam Al-Qur'an itu, Bu, ya. Wa man a'rada an dzikri, kata Allah, dan siapa-siapa yang berpaling, yang lupa dari mengingatku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan danka, maka aku akan berikan, kata Allah, apa? Ma'isyatan danka, kehidupan yang amat sempit. Perhatikan kalimatnya, Bu. Ma'isyatan danka, kehidupan yang sulit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan akan aku bangkitkan kelak ia di hari kiamat dalam keadaan buta. Jadi sekali lagi, ketika kita menganggap bahwa dunia ini kenapa tak seberapa, yang di mata kita banyak namun di mata Allah itu sedikit. Kenapa Allah bilang sedikit? Besok akan Allah campakkan mereka ke dalam api neraka dan mereka akan kekal di dalamnya. Ibu mau pilih mana? Beriman tapi hidup kita seperti ini saja, atau kafir Allah berikan rezeki kepada ibu-ibu sekalian? Mana yang ibu pilih? Beriman atau tidak? Beriman. Pastilah beriman. Maka dari itu, jangan pernah kita mengeluh, jangan pernah kita depresi karena hidup ini. Kalau kita baca Al-Quran itu, kalau tahu kita maknanya, ya kita slow saja itu. Punya uang, tak punya uang pun tak pusing. Orang punya mobil mati tidak, Bu? Mati. Tak punya mobil mati tidak? Mati. Orang makan mati tidak? Mati. Kalau tak makan? Mati juga. Jadi itu, Pak. Tuh. Intinya hidup ini kita bisa makan, kita bisa berpakaian saja sudah alhamdulillah. Bersyukur itulah. Nah, kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jika engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, maka akan aku tambah, kata Allah. Kalau engkau tidak bersyukur bagaimana? Inna adabi lasyadid. Maka kalau kita misalnya diberikan rezeki oleh Allah namun kita merasa lah cuma segini, ingat, Bu, azabil lasyadid, azab Allah sangat berat. Kita banyak di dunia ini yang hidup, ratusan jutaan jiwa. Namun Allah sering mengatakan di dalam Al-Quran, qalilan ma tashkurun, sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Betul enggak, Bu? Betul. Namanya manusia, dikasih satu minta dua, dikasih dua minta tiga. Itu manusia. Namun kita ingat dan ingat terus apa yang akan Allah berikan kepada kita. Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang paling kaya dia. Yang paling
kaya. Bisnisnya lancar. Kemudian kebunnya banyak, hartanya melimpah, jangan ditanya. Tapi suatu ketika Nabi hendak wafat, ada satu hadis Nabi mengatakan Utsman bin Affan masuk surganya itu merangkak. Dengar seperti itu Utsman, alhamdulillah, masa saya masuk surga merangkak? Kalau kita mau tidak masuk surga merangkak, kita mau salto, mau jungkir balik, asalkan mau masuk surga pun mau kan bukan? Ini Utsman masuk surganya merangkak, dia takut dia. Langsunglah ketika mendengar hadis seperti itu, Utsman langsung menginfakkan, menghibahkan 70 ekor untanya kepada kaum miskin, fakir miskin. Sebegitu taatnya Utsman. Kita Bu sudah diperingatkan oleh hadis Nabi, sudah kadang diperingatkan oleh kisah-kisah umat terdahulu di dalam Al-Quran. Apakah kita ada lonjakan takut di dalam hati ini? Ada. Kalau kita orang yang beriman. Dalam Al-Quran disebutkan ciri-ciri orang yang beriman, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan ayat-ayat Allah, terguncang, bergoyanglah hatinya. Ketika mendengar azan Allahu Akbar, maka terpikirlah hatinya itu untuk langsung melaksanakan sholat. Itu intinya orang yang beriman pada zaman sekarang ini. Jadi untuk ibu-ibuku sekalian, semoga majelis ini tetap istiqomah dan membawa barokah seperti namanya Majelis Taklim Al Barokah, betul ya? Amin. Alamin. Karena di dalam sebuah kitab Ta'lim Muta'alim namanya, di situ disebutkan bahwa tak ada yang lebih Allah sukai, tak ada perkumpulan yang lebih Allah cintai selain perkumpulan majelis ilmu. Jadi di sini ini adalah perkumpulan majelis ilmu, Bu. Kalau dilihat dari luar angkasa sana, di sini ini cahayanya luar biasa karena malaikat-malaikat pun hadir sekarang ini.